saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruki wal udzwan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, khususnya anak cucu Aki di lapangan, baik yang di lapangan sepak bola maupun di lapangan tenis dan voli atau di lapangan yang bertarung di masyarakat untuk mensejahterakan keluarga menjadi keluarga berkualitas. Kita lanjutkan. Setelah kita berusaha dengan penasihatan perkawinan, kemudian pada tahun 80 program remaja ini masuk kepada pancakarya program KB, yaitu karya ketiga adalah generasi muda memahami, menghayati, dan mengamalkan NKKBS. Dari situ mulai kita merancang lebih dalam lagi, khususnya kepada orang tua dan kepada anak. Kita menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja itu menjawab tantangan yang disebut dengan bahwa dewasa itu adalah dewasa seksual. Nah, kesehatan reproduksi remaja mulai kita kenalkan dengan perubahan-perubahan atau peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Ya, yaitu pada usia 8 sampai 13 tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sudah ada perubahan-perubahan dengan tanda-tanda tertentu. Tentu saja beda ya. Ada yang pertama adalah tingkat tinggi badan meningkat, pasti makin dewasa makin meningkat. Yang kedua, bagi laki-laki mulai dengan mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah mimpi yang kemudian ketika kita teringat dari tidur itu celananya basah. Disebutlah mimpi basah. Kalau tidak keluar air itu tidak akan basah. Air apa? Itulah air yang disebut dengan mani atau sperma ya. Mani gelis, mani kasep, mani cureleuk, mani pinter, karena kita terbuat dari air mani. Itu yang pertama. Untuk laki-laki biasanya itu. Nah, kemudian untuk perempuan keluarlah darah secara sunatullah sebulan sekali yang disebut menstruasi ya, alias head alias karesepan. Itu yang pertama kita ceritakan kepada remaja, yaitu terjadinya gondok laki pada laki-laki pada di tenggorokan ya, di leher ini. Kemudian terjadinya membesarnya buah dada baik laki-laki kemudian perempuan. Sehingga mulai disitulah anak kepada bapaknya memperlihatkan ciri-ciri yang berbeda. Begitu. Kemudian apalagi banyak lagi hal-hal yang bersifat perbedaan-perbedaan atau peralihan dari masa anak ke masa remaja sampai kepada masa dewasa.
itulah yang mulai kita perkenalkan sedikit-sedikit kepada orang tuanya, kepada anaknya. Sebetulnya orang tuanya sudah tahu cara-cara ini, tapi mereka dengan bahasa mereka sendiri, bahasa lokal, kemudian dibejakeun, maneh teh geus beger. Nah, beger itu pubertas sebetulnya di situ ya. Disebutna maneh teh geus beger, geus meujeuhna jadi jajangkar mun diuhayam teh mah gitu ya. Nah, begitulah mulai kita memperkenalkan kesehatan reproduksi remaja yang akan kita bahas mungkin nanti lebih banyak lagi. Walaupun ini sebetulnya sudah sering diceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghayati NKKBS bukan hanya sekedar untuk tahu perubahan dari anak kepada remaja, tapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi keluarga, untuk menjadi pasangan usia subur. Nah, disinilah mulai kita mempelajarkan yang disebut dengan PKBR. Apa itu PKBR? Yaitu persiapan keluarga bagi remaja. Ya, ini yang nanti akan memasuki wilayah-wilayah yang dewasa kedua dan ketiga itu, yaitu dewasa emosional dan dewasa sosial. Jadi kalau yang tadi kesehatan reproduksi remaja diarahkan untuk orang itu menjadi dewasa seksual, tapi yang kedua ini PKBR memperkenalkan dewasa emosional dan dewasa seksual. Sebagaimana yang disampaikan oleh Naimullah Kiai Haji itu ya. Itu sebetulnya kan orang Bandung hanya menjadi dosen di sana. Mungkin sekarang sudah jadi profesor, waktu itu sudah jadi doktor ya. Dan beberapa orang yang setuju. Dan akhirnya terpancinglah semua pada saat pertemuan itu, karena di situ juga hadir Gubernur Jawa Barat, Pak Yogi SM, bahwa pendewasaan usia perkawinan harus menjadi pemikiran dan prioritas kita bersama. Di situ ya. Nah, siapa sponsor-sponsor kita? Banyak yang pro dan kontra tentang pendewasaan usia perkawinan ini. Tapi pada umumnya adalah berbicara seperti apa yang Aki ulang-ulang ini ya. Tantangan kita itu adalah mempersulit perkawinan dan melancarkan perzinahan. Itu salah satu juga dulu kata-kata yang terlontar dari teman kita Hizbut Tahir. Hizbut Tahir. Bahwa itu adalah BKKBN mempersulit perkawinan, mempermudah perzinahan. Setelah kita jelaskan bahwa segala sesuatu itu ada aturan, ada ukuran, ada prosedur bagaimana untuk kehidupan dunia yang berdasarkan kepada ajaran agama. Itulah Aki menjelaskan pada saat itu ada yang disebut adalah agama dan ada yang disebut dengan dari agama. Mudah-mudahan ini memperlancar. Aki sebetulnya tidak mempersiapkan materi untuk malam ini karena Aki masih kembali lagi ke Bekasi karena cucu sakit. Doa restu dari semua, mudah-mudahan cucu Aki cepat sembuh. Jadi ini juga baru ingat ya bahwa hari Selasa ini harus tayang dongeng ke episode yang ke-22. Mohon maaf tim, Aki agak sedikit kedodoran karena dari pagi masih pontang-panting Bandung Jakarta. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.